Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard Fanyelinda, NPM G1D019049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari komponen-komponen gardu induk Sukamerindu. Sebelumnya, saya akan menampilkan sedikit cuplikan video yang saya ambil atau saya rekam dari jalan raya, karena saya tidak boleh merekam di kedekatan sama satpamnya, maka saya merekam dari kejauhan atau dari jalan raya. Baiklah, komponen-komponen gardu induk yaitu yang pertama, transformator daya. Transformator daya berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Transformator daya juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Transformator daya dilengkapi dengan trafo pentanahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik neutral dari trafo daya. Peralatan ini disebut neutral current transformer atau NCT. Perlengkapan lainnya adalah pentanahan trafo yang disebut neutral grounding resistance atau NGR. 2. Neutral grounding resistance atau NGR, komponen yang dipasang antara titik neutral trafo dengan pentanahan berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Diperlukan proteksi yang praktis dan biasanya tidak terlalu mahal karena karakteristiknya relay dipengaruhi oleh sistem pentanahan neutral. 3. Yaitu circuit breaker atau disebut dengan CB, adalah peralatan pemutusan yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau berarus. CB dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja, CB mengeluarkan atau menyebabkan timbulnya busur api, maka pada CB dilengkapi dengan pemadam busur api. Pemadam busur api berupa minyak atau OCB, udara atau ACB, dan gas atau GCB. Yang keempat yaitu disconnecting switch atau disebut dengan DS. DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian dalam keadaan tidak berbeban, atau dalam GIDS terpasang di transformator bay atau TRB, transmission line bay atau TL bay, bus bar, bus couple. Karena DS hanya dapat dioperasikan pada kondisi jaringan tidak berbeban, maka yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah CB. Setelah rangkaian diputus oleh CB, baru DS dioperasikan. Yang kelima yaitu lightning arrestor atau LA, berfungsi untuk melindungi atau pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surya hubung. Dalam keadaan normal atau tidak terjadi gangguan, LA bersifat isolatif atau tidak bisa menyalurkan arus listrik. Dalam keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan LA bekerja, maka LA bersifat konduktif atau menyalurkan arus listrik ke bumi. Surut transformer atau
disebut dengan CT. Berfungsi merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi, mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi tegangan tinggi. Yang ketujuh yaitu potensial transformer atau disebut dengan PT. Berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi, mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, dan memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi tegangan tinggi. Yang ke-8 yaitu trafo pemakaian sendiri atau disebut TPS. Berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fasa 220 sampai 380 volt, digunakan untuk kebutuhan intergardu induk, antara lain untuk penerangan di switchgear, gedung kontrol, halaman GI, dan sekeliling GI. Alat pendingin atau AC, rectifier, pompa air, dan motor-motor listrik. Peralatan lain yang memerlukan listrik tegangan rendah. Yang ke-9 yaitu rel atau bus bar, yang berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan connecting antara transformator daya SUTT, SKKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.